kadang-kadang gini, kita itu manfaatin yang namanya white label sebetulnya. White label untuk corporate kita. Jadi even customernya mereka nggak tahu sebetulnya ketika mereka tukar poin, mereka sedang bertransaksi ke kami sebetulnya. Dan kalau kita belajar sebenarnya gift card kayak gitu-gitu itu kita banyak belajar dari Singapura, dari Amerika gitu. Kalau aku ada satu brand yang mereka ada di multinasional gitu. Mereka bilang gini, "Oh susah deh Mbak gitu di Indo kalau nggak dikasih diskon nggak kejual lagi voucher gua." Kalau di luar tuh nggak suka diskon orang-orang kan? Gitu gue langsung. Kalau di luar nggak suka diskon. Karena kalau di luar gift card itu benar-benar buat gift. What do you mean? Gift means? Jadi gini, jadi voucher itu sebutan lainnya adalah gift card sebetulnya. Gift cards. Tapi kalau untuk vouchers di kita kan voucher bisa dibeli oleh end usernya langsung. Kayak aku nih, aku mau makan ice cream, aku beli vouchernya dulu biar aku hemat. Oh kalau gift tuh gini ya, ini buat kamu Ratna, tapi aku yang beli. Kayak hadiah ya, pure hadiah. Wah, itu aja udah beda ya treatmentnya ya. Itu udah beda. Dan kalau di Singapura mereka even tanpa diskon pun mereka tetap beli. Karena it's common things buat ngasih seseorang, ngasih kerabat, lagi kawinan, lagi. Ini nih gambaran bahwa negara lain kita harus belajar ya. Apresiasi orang lain tuh penting banget. Betul. Nah kalau Indonesia apresiasi diri sendiri. Self reward kan. Gue kalau capek gue self reward. Kalau ini gue self reward. Berkedok self reward. Padahal itu konsumtif gitu kan. Ngomong-ngomong diri sendiri guys. Aduh yang lagi bener. Berarti beda ya preferensi konsumen luar ya. Betul. Dan ini yang pengen kita capture marketnya di 2025 and onwards gitu. Karena harusnya kita juga bisa kok kayak mereka. Kayak Indonesia perlu dilatih deh rasa memberikan apresiasinya. Jadi iya. Gue lagi nih. Jadi gini, ini agak curhat sedikit ya guys ya. Sebenarnya kan giving something, kadang-kadang orang tuh berharap ada feedbacknya gitu. Itu yang menurut gue dari sisi gue personal, pandangan gue personal adalah sebenarnya giving itu kan love language yang paling pure ya. Nggak ada balasannya pun it's okay gitu. Tapi di Indonesia rata-rata di circle gue kalau givingnya nggak balik dia akan berhenti di situ. Apakah memang culture kita beda? Berarti giving untuk expecting something berarti kalau kayak gitu ya. That's the other words. Yes. Kayaknya gitu deh, kayaknya karena masalahnya di culture sih. Di culture kan. Jadi gitu, kalau orang luar kan kita bisa banyak lihat ya kayak little appreciation. Itu kan banyak bentuknya kayak, "Hi, you look nice today. Lu cantik banget hari ini kok beda. Ih, nice" gitu. Itu aja jarang dilakukan. Bener. Apalagi untuk naik level, memberikan sesuatu tanpa minta balasan gitu ya. Itu benar culture dan kita mulai itu sebenarnya dari diri sendiri sebetulnya. Dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat kita, dari circle kita. Aku selalu bilang bahwa Pak, ada loh yang lebih powerful dari AI dan big data sebetulnya. What is that? A happy employee. Happy employee. Iya, ketika kita happy bekerja untuk perusahaan ini, kita akan dengan alam bawah sadar kita akan ngelakuin yang terbaik buat si perusahaan ini. Contoh kita sebagai leader deh. Kita sebagai leader itu satu hal yang paling penting adalah gimana kita nge-appreciate every single little things yang dilakuin sama tim kita. Mau itu dia sukses besar, mau itu dia progresnya ini berprogres lah, itu harus kita appreciate loh. Dan apresiasi itu kan nggak melulu dalam bentuk yang besar-besar. Kayak good job, nice job hari ini gitu, kayak kita beliin dia kopi atau something. Itu kan satu yang harus kita bangun dulu nggak sih gitu, dan kita dulu jadi role modelnya. Bener. Gitu. Dan itu benar-benar ada waktu itu aku baca satu jurnal. Ini benar-benar nunjukin gimana tim yang diapresiasi itu produktivitasnya jauh lebih tinggi dibandingin sama tim yang ya udah dibiarin kerja gitu aja, ada target. Jadi orang bekerja untuk 9 to 5 aja gitu. Habis itu pulang, selesai. That's called yang tadi yang di awal gue bikin insentif itu. Kenapa ada insentif things di dunia pekerjaan industri untuk motivasi itu kan ya? Karena kalau kamu melakukan sesuatu maka yang kamu akan dapatkan Y, X, Y gitu. Tapi kadang-kadang balik lagi self rewards ataupun rewards dalam bentuk apapun itu kan pasti harusnya berjalan beriringan sama punishment. Hmm. Apakah di bisnis itu bisa? Di bisnis itu
common sebelum dijalanin seperti itu. Bisa ya? Bisa dijalanin. Dan Possible gitu. Kalau kita benar-benar ngomongin dalam skala bisnis, reward sama punishment itu dua hal yang selalu beriringan gitu. Contoh ketika corporate dia pengen minta diskon khusus sama kita gitu. In return kita harus ngasih target dong ke dia. Boleh, ini nih target segini ya, target 1M misalnya gitu, target 1M. Kalau achieve 1M dapat rewards ini. Tapi kalau nggak achieve targetnya, lo harus balikin ya diskon gue sekian gitu. Itu termasuk bentuk punishment loh. Yes, betul. Hidup ini memang balance sebenarnya ya. Kalau mau dapetin sesuatu ya lo harus mengeluarkan sesuatu gitu dalam bentuk tangible ataupun intangible. Iya, dan itu fair enough sebetulnya. Fair. Asalkan memang udah dijelasin di depan, disepakatin di awal. Nggak gimmick-gimmick. Jangan tiba-tiba yang kenapa nih tiba-tiba dapat penalti atau jangan tiba-tiba kayak gitu juga. Oke. Nah, terus fenomenanya juga kan rewards ini kan ada limitasi ya dalam periode waktu gitu. Kadang-kadang gue sebel nih. Nah, misal gini. Gue dapet rewards tapi periode waktunya nggak bisa gue redeem dalam kurun waktu itu gitu. Apakah itu juga bentuk punishment? Nah, itu untuk memanggil nyolekin lambung kamu nih. Oh gitu ya. Buruan pakai udah gue kasih reward juga gitu. Oh gitu. Sebenarnya. Lagi kamu ngapain Kak? Ini kita gantian ya. Iya. Kamu kalau terima rewards itu kenapa ditunda-tunda untuk pakai? Bukan ditunda-tunda sih, lebih ke kayak nggak ada waktu aja untuk nge-redeem ataupun melakukan activity yang diinginkan sama si itu gitu. Berarti rewardnya yang harus diimprove gitu. Maksudnya kenapa aku bilang kayak gitu? Tadi yang sempat aku mention di depan bahwa ada corporate atau brand yang dulunya ya, yang mereka tuh benar-benar spesifik ngasihnya untuk merchant A ya gitu. Padahal merchant A ini belum tentu kamu punya waktu untuk datang ke sini. Belum tentu punya waktu, misalnya yang dikasih adalah voucher golf gitu. Spesifik lagi golfnya di Sumarekon Serpong sana. Nah itu gitu. Maksudnya itu, iya. Kayak gitu kan, jadi udah spesifik, jauh, nggak ada waktu. Jadi ya udah, jadi gue nggak gitu nerimain benefitnya. Ini yang kita akan usulin ke corporate ini, biar kayak gitu. Kasih aja nih customernya berupa poin. Nanti poinnya itu bisa ditukar, kasih customernya buat dia punya pilihan untuk milih voucher apa yang dia mau. Nah, ini nih kebebasan dalam memilih yang kamu inginkan. Itu adalah poin plus kamu juga Ultra Voucher gitu ya. Dan itu adalah bentuk apresiasi kita ke user kita sendiri. Betul. Kasih dia kebebasan untuk memilih. Si Mik aja nih, anak aku namanya Mik. Gimana sih Mik? Dia itu aku kan kasih dia pilihan-pilihan gitu. Contohnya mau pakai baju deh keluar harian dia kan aku kasih pilihan, Mik mau pilih ini apa ini gitu. Jadi maksudnya kita akan ngebiasain anak kita dari kecil bahwa mereka bisa kok memilih gitu, nggak harus selalu nurut sama orang tua yang orang tuanya ngedikte mesti A mesti Z gitu. Otoriter ya, oke. Kita mulai aja dari pilihan-pilihan kecil kayak gitu. Ini sama aja dengan user kita. Kenapa kita harus maksain dia harus belinya voucher boba kalau mereka ternyata ini lagi diabetes. Iya bener lagi. Iya. Berarti benar-benar bisa ngebaca customer ini. Cocoknya dikasih apa tuh adalah part yang paling penting ya. Benar. Kuncinya adalah diversifikasi produk dan kasih customernya kesempatan untuk memilih sebetulnya. Freedom to choose. Wah, ini bold point banget ya. Nice banget. Setelah kita ngomongin tadi lika-liku bisnis kompleksitas voucher digital. Kira-kira kalau misalnya kamu ngelihat pasar Indonesia 5 tahun lagi gitu ya. Dengan pasar yang paling gede itu bakalan di zillennials ya. Di mana? Di zillennials, generasi muda gitu ya. Yang mungkin kalau bisa dibilang tuh karakternya unik. Unik sekali. Karena pasti udah tahu lah ya, pasti di timnya punya zillennials generations gitu. Gimana sih cara approachment mereka? Tapi satu hal yang mungkin bisa kita lihat adalah kalau kita bawa tumblernya, tumbler apa ya? Tumbler biasa gitu, Lion Star mungkin ya. Iya lagi punya mak gue. Makin ini levelnya makin jadul ini. Iya benar. Mereka baunya udah Stanley sekarang. Enggak, ini lebih ke Stanley, kalau nggak Owala. Bukan Foxy lagi BTW, sekarang udah Stanley, Owala gitu. Itu gen-gen di bawah kita nih yang benar-benar. Bahkan milih tumbler aja harus bermerek gitu ya. Iya, beli tumblernya harganya 1 juta. Itu Stanley harganya 950.000, Owala harga 1 juta, gitu. Nggak, tapi itu intermezzo. Tapi kalau ditanya tadi,
ketika kita ngelihat tantangan kedepannya seperti apa di 5 tahun mendatang, ini sebenarnya udah masuk ke long roadmap kita sebetulnya, bahwa siapa-siapa aja sih yang kita jadiin untuk market kita gitu ya, terutama yang tadi Kak Winda sebut. Kita akan ngelihat dulu nih market ini tuh sebenarnya punya spend money-nya itu dari mana sih source-nya. Oke. Ya nggak sih, jangan-jangan mereka spend tapi source of money-nya sesuatu yang nggak bisa kita capture gitu. Jadi ini yang kita lihat bahwa kita akan kita benar-benar mappingin siapa target market kita. Itu satu. Sama yang kedua, kita ngelihat di 5 tahun mendatang bisnis corporate atau B2B ini tuh satu bisnis yang sangat menjanjikan. Loyalty, kemudian rewards. Nah itu yang kita sasar sebetulnya di 5 tahun ke depan. Tapi in other hand, kita juga sangat ngerti adanya AI, adanya big data dan teknologi yang makin canggih. Itu tuh menimbulkan potensi-potensi semacam fraud, potensi itu tuh selalu ada gitu. Jadi 5 tahun mendatang kita tuh akan invest sama yang namanya teknologi dan infrastruktur. Itu yang biar kita juga stable dan biar kita juga yakin bahwa, karena gini, bisnis voucher itu tuh sama dengan duit gitu. Voucher itu kan duit dalam bentuk yang lain aja. Kebayang gak sih kalau tiba-tiba misalnya ya amit-amit nih sistem kita bocor, kita nyimpen duit atau voucher lebih dari 50 miliar misalnya. Oh my god. Siapa yang nanggung itu kan duit gitu. This is cyber security things. Tuh, itu yang lagi kita pengen invest di 5 tahun mendatang. Teknologi dan security dan untuk infrastruktur yang jauh lebih aman itu. Itu adalah isu ya sebenarnya ya. Dan itu isu di seluruh digital dunia juga ya. Karena selalu ada celah di bisnis yang lagi naik daun. Gitu ya. Balik lagi, kalau ngomongin kita preferensi konsumen, kita harus ngomongin data analytics, kita harus bisa baca preferensinya mereka sampai dengan bagaimana behavior mereka berubah gitu ya. Berarti kalau 5 tahun lagi masih relevan gak produk ini, atau akan ada penambahan fitur-fitur yang mungkin Karata kebayang gak sih di imajinasinya Karata tuh kayaknya kalau kayak gini nih untuk menyasar ini tuh harusnya ini deh gitu. Ada gak sih bayangannya? Satu pertama, kita masih yakin bahwa industri ini tuh masih akan hidupnya masih akan panjang gitu. Karena namanya rewards, apresiasi itu udah pasti. Itu kayaknya basic fundamental deh, pasti akan ada. Insentif dan segala macam udah pasti satu hal yang common dan harus dimiliki setiap orang. Dan kayak kita punya PR untuk Indonesia Emas 2045. Tolong dong lebih appreciate. Aku tuh love language-nya adalah giving sama ya, terus jadi tapi nyambung sama pertanyaan tadi, apa yang akan kita lihat nanti ke depannya gitu dan apa challenging-nya. Ini yang lagi kita betul-betul roadmap-nya itu udah kita buat sepanjang itu. Dan nanti di 5 tahun ke depan kira-kira ada fitur-fitur tambahan-tambahan baru lagi, itu pasti. Karena even setiap tahunnya aja, gak usah 5 tahun ke depan, tahun ini aja nih habis pulang dari podcast ini pada marketing, itu kita lagi nyusun roadmap kita, lagi di presentasi roadmap kita selama 2025 ini bakal ada apa aja. Di Q1 bakal bikin fitur apa, Q2 bikin fitur apa, tapi belum boleh kita share. Oke. Stay tune dan download aplikasinya sekarang. Gue jualin nih gitu ya. Iya. Berarti kan sebenarnya nggak harus nunggu sampai 5 tahun lagi untuk bisa tahu orang nih preferensi cepat banget berubah kan. Teknologi juga semakin mumpuni gitu ya untuk diadopt ke dalam satu bisnis. Berarti sebenarnya selama kamu keep up sama apapun yang sedang trending, aman ya? Aman. Sekarang itu dulu kalau orang mau ngisi pulsa, aku mau ngasih kamu pulsa gitu, aku harus tahu nomor kamu dulu kan ya. Iya. Kalau sekarang enggak. Gimana ceritanya? Takut. Karena aku bisa ngasih pulsa itu dalam bentuk voucher biller kita sebutnya. Jadi voucher biller, aku misalnya kamu lagi ada event nih, lagi ngajar nih di UGM misalnya gitu ya, gitu mau bagi-bagi pulsa atau mau bagi-bagi Oppo, GoPay gitu ke anak-anak kampus. Kamu bisa create di depan nih, pesen dong 5.000 voucher, dengan nominal voucher sekian, 100.000 gitu. Bisa kamu bawa itu voucher dalam bentuk fisik, digital nggak apa-apa. Caranya adalah ketika aku kasih ini ke satu mahasiswanya tinggal scan itu vouchernya, kemudian dia harus klik redeem. Pas klik redeem itu akan muncul pop-up, masukin nomor kamu. Ini consumer journey yang kayak gini ya, experience-nya sangat seamless ini kan. Gabungan dari kamu pandai membaca data. Bener. Kamu nggak harus tahu semua. Kalau kita nungguin datanya orang gimana ya, kita nggak jualan-jualan. Iya, makanya kita harus punya our intelligence sendiri gitu ya, data intelligence sendiri gitu. Oke.
Kalau ngomongin tadi seluruh proses customer relationship management, CRM-nya dalam bentuk rewards dan loyalty gitu ya. Ada nggak sih kalau bahasanya orang corporate kan KPI gitu ya, Key Performance Indicator. Ada nggak KPI yang menyatakan bahwa program kamu sukses, ada standar KPI-nya nggak? Good question. Karena BTW ini bakal kita presentasiin nanti. Itu kan aku bertanya curious. Jadi ada beberapa, kita mungkin pakainya nyebutnya matrix kali ya. Itu metriknya apa? Itu pertanyaannya. Matrix yang kita udah punya sendiri. Balik lagi bisnis aku B2B dan B2C gitu. Jadi kalau di B2C sendiri ya B2B juga, matrix pertama adalah redemption rate. Quantity of redemption. Jadi kata kuncinya percentage atau redemption rate. Jadi jadi vouchers atau rewards atau loyalty, again satu corporate atau siapapun lah gitu, atau bahkan user kita yang udah beli voucher, kita pengen tahu nih sebetulnya dia beli tapi dia beneran make nggak ya? Itu redemption rate. Contoh. Redemption rate, namanya RR. Ya nggak? RR percentage. Oke, matrix 1 guys, tulis. Matrix 1 tuh, redemption rate gitu, karena itu menandakan semakin tinggi redemption rate-nya, semakin sukses program atau reward dan loyalty yang kalian jalanin. Tulis kakak coders. Oke, redemption rates. Jadi aku punya banyak B2B partner juga, corporate kliennya tuh yang perbankan gitu. Ada BNC, BCA dan lain-lain gitu. Mereka tuh ada program akuisisi, retensi. Tapi begitu mereka luncurin loyalty programnya, mereka udah spend budget sekian. Sebelumnya mereka nggak tahu, ini ternyata udah spend budget 2 miliar nih buat dapetin akuisisi sekian. Tapi ternyata redemption rate-nya rendah gitu, 60% atau 30% even. Terus, berapa standar yang nggak rendah? Itu nggak usah dibahas di sini kan? Nggak boleh ya. Nanti kata klien aku, gue rendah dong gitu. Gini nggak boleh generik dong gitu. Oke. Jadi ada satu standar khusus yang kita bilang bahwa redemption rate-nya harusnya nggak segini gitu. Karena kalau dari redemption rate-nya udah ngomongin 30%, itu kan maksudnya sayang, budgetnya udah di-spend di depan tapi nggak di-consume ternyata sama customer kalian. Berarti rewards yang dikasih oleh corporate ini ternyata nggak menjawab kebutuhan customer. Atau nggak menarik rewards-nya? Nggak menarik. Banyak variabel yang bisa dihipotesiskan tuh, ini jalan nggak jalan gitu. Betul. Dan di kita again kita punya varian produknya lumayan lengkap banget secara merchant, dan benar-benar corporate siapapun yang join sama kita itu mereka bisa lihat sendiri, oh ternyata ketika gua ngasih vouchernya fashion, redemption rate-nya sekian gitu, tapi ketika gua ngasih voucher SPBU bensin itu redemption rate-nya sekian, dan itu jadi bisa bikin mereka tahu persona usernya dia tuh kayak gimana. Aku tuh tertarik kalau yang itu. Redemption rate itu salah satu kunci buat tahu gimana sukses atau reward atau loyalty-nya. Ditulis guys. Bagus, orang-orang CRM yang lagi bikin program tulis nih. Thank you Kak Ratna. Terus ada satu pertanyaan lagi, titipan dari rekan-rekannya 1.000 orang di situ. Oke. Kak katanya gini, yang aku tahu gitu ya, mengakuisisi user baru itu kan biayanya lebih mahal dibanding kamu menjaga mereka untuk tetap loyal. Biaya akuisisi itu lebih mahal dibanding kamu spend untuk program loyalty. Makanya program loyalty itu hype banget. Kalau ditanya lagi nanti sama atasan misalnya gini, coba kamu hitung customer lifetime value. Kenapa kamu harus bikin program ini? Paling simpel apa sih Kak jawabannya untuk menjawab pertanyaan yang sangat berat ini? Balik lagi kita akan dihitungin lagi sama matrix. Iya, satu matrix yang namanya pasti. CPA, cost per acquisition. Yang tadi disebut di awal. Itu cost per acquisition-nya itu lebih ke tim marketing kita yang udah harus ada hitung-hitungannya lengkap gitu. Dan kita juga akan nge-leveling cost per acquisition-nya itu by persona user. Balik lagi, aku buat ngedapetin Kak Winda kayaknya aku akan spend sebanyak-banyaknya duit gitu untuk ngedapetin. Padahal lu spendnya kurang gitu ya. CPA ya, CPA ada cost per acquisition yang memang udah kita set bareng-bareng. Jadi si tim marketing aku akan ngerasa bahwa ternyata kemarin gua ngadain event kegedean budgetnya itu, karena budgetnya 300 juta tapi yang datang akuisisinya cuma 5.000. Jadi nggak cukup nih sama itu ada metrik-metrik itu yang memang kita udah tetepin gitu. Jadi kita ngomongnya nggak lagi kualitatif. Yes, kita ngomongnya harus kuantitatif gitu. Kita harus ngomong berdasarkan data, angka, CPA itu udah harus jelas. Itulah aku benci kali aku kalau udah ngomongin soal coba kau hitung customer lifetime value kau. Itu pusing aku nulis. Karena udah ngomongin CPA gitu. CPA udah gitu kita juga harus ini sih, dan kita juga terbuka sama yang namanya
kerjasama sama micro influencer. Disebut lagi nih micro influencer. Aku spesifik nyebutnya micro influencer ya, bukan influencer jadi. Iya, itu kan orang-orang kayak aku yang nggak ada followers ini kan Kak. Maksudnya orang yang bener-bener secara natural bisa ngajak dan influence circle-nya gitu. Betul. Jadi gini, jadi micro influencer tuh ada ininya kayak followers starting 10.000 atau 5.000, aku lupa, 5.000 sampai 10.000 sampai berapa puluh ribu itu kita kategoriin micro influencer. Tapi kalau udah nyebutnya kayak macro influencer kayak Pak Raffi Ahmad. Kalau aku berarti di bawah mikro tuh nano ya. Oh my god, oke. Jadi kita lebih dari kemarin itu siapa yang bilang Pak Erick Thohir ya kalau nggak salah, itu beliau udah tahu nih, udah mappingin bahwa ternyata lebih efektif pakai micro influencer. Contoh ya, aku punya budget 1 miliar. 1 miliar itu kayaknya baru cukup buat bayar satu big influencer di Indonesia. 1 miliar tuh. Tapi kalau aku spend 1 miliarnya untuk micro influencer dan disesuaikan ini jadwal postingnya dan segala macam, itu tuh bisa nimbulin efek yang jauh lebih dahsyat gitu. Lebih banyak yang orang lebih promosiin dan orang lebih percaya. Karena kan sekarang kalau udah endorse bad dan tuh sih micro influencer tuh lebih niat tahu. Karena gini mereka tuh lebih bisa memvaluekan dirinya dengan baik dan tahu banget target marketnya. Bener lagi. Iya kan? Nggak generik betul. Makanya dia menang. Kalau aku nano influencer juga lebih keren kali Kak. Aku juga bisa. Iya dong. Itu banyak pakai kopi ya. Iya. Siap Kak. Abis ini aku redeem. Terus kita udah ngomongin sepanjang metrik ini, masa sih nggak ada kisah gagal program reward sama loyalty Kak? Kisah gagal gitu ya. Kisah gagal Kak, karena dunia ini kan nggak melulu tentang kesuksesan ya guys, dan it's okay. Ya. Ada nggak? Aku kalau di company kita, either kita menangin kompetisi atau kita belajar. Aku suka diksi positif ini. Gimana tuh? Kamu belajar deh ngomong, jangan gagal. Apa yang kamu pelajari dari belum sukses. Apa yang kamu pelajari dari yang kemarin? Iya. Gitu, kenapa? Lesson learn. Ya. Gimana Kak? Satu yang tadi udah aku sering mention di depan bahwa ada satu masa yang kita benar-benar semangat banget buat jualan digital, semuanya kita push untuk digital. Tapi ternyata end up dengan kita kehilangan suatu market yang memang mereka nggak mau pakai digital. Opportunity cost-nya gede. Opportunity-nya jadi hilang gitu. Ya betul, opportunity cost-nya jadi gede di situ. Oh my God. Kita kategoriin sebagai suatu pembelajaran buat kita. Dan ada 1 tahun yang kita benar-benar 2022 salah nih kita ini, jadi kita harus perbaikin di 2023. Itu ada satu momen yang kita throwback-nya kayak gitu. Kita harus kontemplasi. Kayaknya yang salah deh dari bukan targetnya yang kegedean, tapi lebih ke apa yang ternyata kita planning itu ternyata nggak berjalan dengan baik gitu. Jadi salah satu yang kita ambil pelajarannya, kita nggak sebut gagal, kita ambil pelajarannya adalah kita nggak bisa maksain, walaupun ini menurut kita udah paling bener nih digitalisasi, tapi ternyata ada market yang belum bisa, tapi bisa kita kasih opportunity lain buat market ini. Tetap bisa kita kasih dashboard datanya, tetap kita bisa simpenin analitiknya. Oke. Gitu. Karena mereka juga big fish kan yang hilang betul. Gitu kan ya. Kita sempat kehilangan market itu. Oh, ingat ya, tidak ada kegagalan, hanya ada coba lagi guys. Coba lagi you guys gitu. Bener. Tadi yang nih lesson learn, pasti ada dong satu project yang gini. Gue proud banget sama project ini. Boleh nggak spill? Kenapa proud sama project ini? Oke, satu project yang benar-benar buat saya pribadi itu, wah ini mungkin momennya pas nih gitu, dan planningnya berarti cukup tepat sasaran gitu, adalah ketika kita kemarin itu belum main loyalty Kak. Oke. Awal-awal kita belum main loyalty, kita cuma benar-benar focusing sama jualin voucher. Target marketnya end user, B2C, target marketnya ada B2B, tapi B2B-nya juga seeking for discount, that's it gitu. Oh, nggak lebih dari itu? Nggak lebih dari that's itu. Kita nggak, waktu itu gini, satu momen yang kayak kita perlu deh bikin program loyalty dari CEO kita. Kita bilang, nggak deh Pak, ribet Pak. Oh langsung gitu ya? Nggak usah deh gitu. Tapi ternyata pas kita coba dan itu berhasil di satu klien kita, dan itu big bank gitu. Banknya lumayan besar, punya source of fund yang gede banget, dan ternyata redemption rate-nya tinggi banget. Ya aku nggak sebut nama banknya apa, tapi itu benar-benar yang jadi
moment of truth buat kita, ternyata kita kalau mau nyobain dan benar-benar fokus di bisnis ini, itu tuh benar-benar bisa nganterin something loh buat mereka, dan mereka more than happy gitu kerja sama beyond expectations. Really nice. Balik lagi ya, happy client, happy employee, happy company. Betul. Happy employee Pak. Insentif Pak. Kasih loh ini. Iya kan, insentif Pak, apresiasi Pak, little thing ya gitu ya. Berarti kan dari kisah yang tadi ya, lesson learned sampai dengan proud project, ada satu isu menarik di beberapa tahun terakhir. Dengan adanya AI, teknologi segala macam, itu lack of data privacy. Data privacy. Selalu ngomonginnya soal itu. Menurut Kak Ratna gimana? Ya, itu satu yang jadi concern kita. Jadi kita sebelum merilis satu produk, kita ada yang namanya KYB, Know Your Business, dan KYC, Know Your Customer. Ini dua hal yang benar-benar, harus banget lah ini dipunyai sama satu corporate gitu. Satu, Know Your Business atau KYB kita sebutnya, sebelum kita luncurin sama produk, kita harus tahu nih, bisnisnya harus kayak gimana, kapan kita harus berhenti, kapan kita, orang tuh kadang semangat memulai tapi mereka nggak tahu kapan harus berhenti. That's nice things. Kapan harus cukup? Kapan harus cukup gitu, ketika udah trial push something gitu. Kita trialnya kayak bener-bener yang udah put some energy, put some money di situ, tapi ternyata emang gak jalan nih bisnis yang ini, emang gak cocok gitu. Ini really nice. You know how to end gitu. Harus ada batasannya. Kapan harus mengakhiri ini? Betul. Know your business, know your customer. Nah, bagian dari data privacy adalah know your customer gitu. Jadi di aplikasi kita itu kita akan minta untuk customer melengkapi step-step KYC, know your customer, dan itu kita pakai vendor sertifikat. Yang udah gitu, yang udah di situ verified gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa customer kita itu bener, orang beneran, bukan bot. Iya, datanya juga beneran. Datanya harus upload KTP dan lain sebagainya. Itu buat kita melindungi data privasinya corporate juga customer juga Yes. Gitu. Berarti emang udah ada langkah-langkah strategik lah ya untuk bisa tenang-tenang sama digital voucher ini, data kamu aman. Gitu. Kita TBK Kak. Jadi kalau main-main itu takut. Iya benar. Fine Kak Ratna. Berarti habis ini lagi mikir lagi. Kan dulu waktu ke mall-mall tuh mengakuisisi customer. Kalau sekarang tuh masih loh ada yang konvensional gitu-gitu ya. Kalau misalnya untuk tadi kan ada satu sebutan, kamu udah nyebut fraud. Iya. Di bisnis apapun ada celah selalu untuk orang cheating. Meminimalisir celah cheating itu QC-nya seberapa panjang lebar dan gimana cara menghadapinya Kak? Iya itu belum jawab udah gitu ya. Iya. Gara-gara lu nih gitu. Karena itu satu hal yang bisa dibilang emang common di bisnis apapun, digital mau apapun, even nggak usah digital deh, orang jualan warung di pasar aja kemungkinan buat cheatingnya ada kan. Orang kalau jualan kopinya dikurang-kurangin gitu kan. Gitu. Jadi itu kan selalu ada, dan gimana kita preventifnya gitu kan. Kalau di company kita sendiri, kita udah punya satu tim khusus, divisi khusus namanya FDS, Fraud Detection System gitu ya. FDS gitu. Jadi benar-benar satu tim ini yang ketika ada transaksi abnormal, tiba-tiba nih yang biasanya transaksinya sekian gitu, tiba-tiba melonjak gitu tanpa ada informasi bahwa bakal ada promo A, bakal ada promo B, itu alert kita udah nyala. Red flags ya. Dan itu sering kejadian karena kita punya banyak balik lagi, kita punya banyak B2B partner, terutama bank. Jadi ketika datanya mereka justru yang kebobolan, data bank kebobolan, di kita kan transaksinya langsung ngehit tuh. Kita langsung tahu nih, kita akan langsung hubungin corporate partner kita, lu ada promo nggak gitu, di sini ada abnormal transaction nih gitu. Mereka kan cek tek, kalau bener ya nggak apa-apa, tapi kalau ternyata ini beneran arahnya ke situ, maka kita udah langsung matiin vouchernya, nonaktifin kayak gitu. Itu satu hal yang memang udah ada step-stepnya gitu. Jadi if something happen gitu, kita udah ada ininya. Contoh kalau transaksi tiba-tiba melonjak harus ngapain. Terus yang kedua, ketika ada telepon dari OJK nih, biasanya OJK ada telepon nih, kamu pernah nggak sih ngeliat IG story yang nggak sengaja, terus kamu ngeklik IG story itu ternyata masuk ke satu commerce yang seolah-olah dia bank, tapi dia nggak bank. Kamu dengan secara nggak sadar kamu masukin PIN kamu. Phishing itu ya. Terus kamu masukin nama ibu kandung. Oh Tuhanku, jauhkanlah. Kayak gitu, itu tuh kapan terjadi gitu. Sering terjadi ya? Beberapa kali terjadi di kita, di partner kita. Tapi mereka belanjanya ke
kita punya barang. Kalau di kita kan itu kita nggak ngedetect sebagai fraud gitu, karena kita menganggap itu sebagai itu common transaction normal aja. Transaction. Kita tahunya itu indikasi fraud ketika ada telepon dari OJK-nya, ada dari banknya gitu. Ini ada customer, dia kena tipu nih, kena phishing gitu. Bisa nggak dinonaktifin dulu? Pokoknya kayak gitu-gitu lah. Lalu ada tim yang memang secara siap siaga udah harus dedicate lah gitu. Berarti ini mirip-mirip kerja sama kayak auditor ya, ya kan? Ngedetect yang ada anomali nih, ada sesuatu yang janggal nih gitu ya. Jadi makin banyak klien, makin banyak user, tantangannya makin banyak Kak. Kan semakin besar, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Semakin kencang anginnya. Kayak kita perlu ini ya, peribahasa. Iya, kita tolong habis ini quotes-nya banyak. Tolong editor. Langsung gitu ya. Chandra namanya. Jadi kalau gitu Kak, semeskipun banyak tantangan, meskipun banyak peluang gitu kan, sebenarnya basic yang tidak pernah berubah adalah ketika kamu tahu preferensi customer. Apapun barangnya, bentuknya, fisik, nggak fisik gitu, ditelan juga ya. Betul. Kata kuncinya preferensi customer gitu. Dan preferensi customer itu benar-benar berubah dari waktu ke waktu. Iya ya. Ada aja yang unik ya. Coba boleh cerita ada yang unik nih. Coba cerita yang unik-unik. Dulu kita nggak pernah kepikiran bahwa kita harus ngejualin namanya stick golf kali ya. Aku taunya yang stick makanan itu. Tapi ternyata makin kesini. Apa? Stick jagung. Iya. Nih males. Lucu main. Masukin. Kamera menghadap ke situ. Kamera boleh nggak lihat situ yang lucu di belakang layar. Jadi itu hal-hal yang dulu kita nggak nyangka bahwa ternyata tuh sekarang preferensi customernya udah berubah. Orang yang tadinya mungkin nggak main golf jadi main golf. Jadi dia butuh reward berupa stick alat-alat golf. Iya. Dan kita nyiapinnya langsung fisik nih barangnya nih. Gitu. Oh iya si paling olahraga ini kan. Paling olahraga. Kayak kamu udah mulai ya? Enggak sih. Kalau aku lebih ke karena nggak ada aktivitas aja. Ini kita lagi ngomongin dia sebenarnya. Stick golf gitu. Kalau sekarang kan ada olahraga kekinian tuh ya. Itu juga bisa mungkin ya ke depannya. Sekarang tuh orang suka apa sih, cycling, sepedahan, kayak gitu-gitu. Dan itu tuh nggak pernah kebayang loh di tahun-tahun sebelumnya bahwa bakal ada preferensi customer yang berubah ke situ. Jadi lifestyle kita harus, ya? Betul. Jadi kita harus nyiapin brand-brand yang memang cocok sama preferensi orang-orang kayak begitu. Iya banget. Balik lagi kan guys, yang nggak kepikiran dijualin. Ada lagi nggak selain stick jagung? Stick jog, maksudnya stick golf ini? Ya kurang lebih kayak gitulah. Gitulah ya. Kalau barang kayak handphone dan lain sebagainya nggak usah ditanya lah, itu udah kebutuhannya udah ya. Ini banget. Tapi kalau misal kayak hal-hal berbau entertainment, ada nggak sih? Entertainment? Ya. Ada, voucher brand kita banyak yang entertainment. Karaoke. Kalau kita kan lebih inilah massage. Kalau aku massage aku ganti. Massage cuman kita nggak ada yang plus ya. Kan itu kan baru, kalau nggak salah aku siapa yang ngetok palu bahwa itu sebenarnya bukan entertainment. Gimana? Part dari itu tuh bukan entertainment. Itu kesehatan. Ini udah serius loh. Iya kan, iya bener. Berarti itu ya. Nah kalau aku sering redeem itu Kak. Jadi mungkin preferensi aku bisa dilihat ya, aku suka massage dan spa. Koku, gitu kali Koku. Iya. Koku kan ada. Betul. Aduh ya lagi di usia jompo gitu ya. Aduh. Nah, ya kan kayak trending itu kan ngubah orang dalam mengkonsumsi produk gitu ya. Selain yang tadi, ada nggak sih preferensi yang Kakak lihat di customer nggak di ibu kota deh, di suburban? Ada yang berbeda nggak? Berbedanya lebih ke sini. Kita sekali lagi kita punya brandnya itu kan nationwide gitu. Tapi ada beberapa yang memang ternyata nggak relate lagi. Contoh ya, ada beberapa yang happening di Jakarta, tapi pas aku ke Bali main pulang kampung, ternyata nggak. Itu Kak maksudnya iya. Jadi kita juga mencoba untuk bekerja sama local brand sebenarnya, tapi local brand yang benar-benar hype di situ. Gitu. Oke. Tau gak sih kalau ke Bali kamu kemarin teman aku ke Bali ya sama aku. Coba bela-belain ngantri kopi yang namanya Gigi Susu. Itu ada temen aku yang di belakang layar. Dia minta foto di Gigi Susu, terus aku bilang, weh yo, gitu. Same question. Iya. Jadi guys ya, karena ditulis nih. Boleh kan nanti ditampilin di sini? Ada ditampil di sini nih orangnya nih gitu. Tapi mungkin kedepannya bisa dipikirkan bahwa ada kayak produk yang hype dalam kurun waktu berapa karena medsos, tiba-tiba limited voucher
Pak Hadi, salah ya. Bisa dilihat Pak yang voucher-voucher trending ataupun yang lagi viral gitu dalam limited walaupun offer. kita nggak tahu kenapa ya dia harus foto di situ. Karena media sosial aja. Ini anak belakang layar aku juga gitu. Ya karena kan tadi ada perasaan bangga ketika mereka posting itu. Dan itu valid aja. Dan itu it's okay gitu. Nah guys, sudah sampai waktunya udah 2 jam kita ngobrol. Kita harus ada sesi kedua. Setelah ini kita akan ngobrolin hal-hal terkait yang jauh lebih rumit lagi dalam hidup ini bersama another narasumber. Tapi kita thank you banget dulu buat Kak Ratna. Ada closing statement nggak? Udah? Kok gitu belum? Nggak mau closing statement. Kita jadi iya closing statement dulu. Aku nggak nyiapin lagi closing statement. Oh nggak usah. Kalau gitu jangan lupa daripada belanja beli sahamnya Ulta Voucher aja. Benar. Iya, benar. Gitu. Karena saham yang teman-teman beli akan berpengaruh sama benefit. Ya oke guys, kalau gitu jangan dibeli. Salah. Oke, kalau gitu nanti udah over waktunya. Jangan lupa untuk cek promo-promo hari ini. Dan jangan lupa appreciate orang. Nah, itu note hari ini ya. Jangan lupa give a little appreciation to your loved ones gitu. Thank you guys, sampai ketemu lagi di Kode Marketing selanjutnya Coders. Bye. Thank you. Bye bye. Yeay.